Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 379 Kematian Sang Guanying. Haha, Jiang Chen, bantuan monstermu tidak ada apa-apanya. Selain memiliki kekuatan yang luar biasa, itu adalah hal yang tidak berguna. Sekarang, aku telah membunuhnya dengan pedangku. Apakah kau punya trik lain? Sang Guanying tertawa terbahak-bahak. Ia merasa puas. Ia merasa telah melebih-lebihkan iblis es ini. Awalnya, ia yakin ia memiliki beberapa keterampilan yang hebat, tetapi pada akhirnya, ia hanyalah orang bodoh yang tidak tahu bagaimana melakukan apapun selain menyerang. Keberadaan seperti ini tidak akan pernah menjadi ancaman baginya. Benarkah? Bagaimana kau tahu kau telah membunuhnya? Makhluk itu berdiri di belakangmu sekarang. Jiang Chen menanggapi sambil tertawa. Haha, Jiang Chen, apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Sang Guanying terus tertawa. Jika kamu tidak percaya apa yang aku katakan, berbaliklah dan lihatlah sendiri. Jiang Chen menunjuk ke belakang Sang Guanying. Ekspresi Sang Guanying berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Yang membuatnya terkejut bukanlah kata-kata Jiang Chen, tetapi sensasi dingin yang datang dari punggungnya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berbalik, dan yang dia lihat adalah sebuah tinju besar yang datang ke wajahnya. Apa? Sekarang, Sang Guanying benar-benar bingung. Dalam sepersekian detik, ia membalas dengan Earth Shattering Palm, menghalangi serangan Ice Demon King. Namun, karena serangan itu datang tanpa sepengetahuannya, ia terlempar mundur setidaknya 30 meter sebelum ia bisa menstabilkan tubuhnya. Sekarang, ada badai yang mengamuk di benak Sang Guanying. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku baru saja membunuhnya, bagaimana mungkin dia masih berdiri tepat di hadapanku, tanpa terluka? Dan bukan hanya itu, dia masih dalam kekuatan penuh. Sang Guanying tidak bisa menerima ini, karena ia telah memotong monster itu menjadi dua beberapa saat yang lalu. Itu adalah serangan yang menghancurkan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun, itulah sebabnya ia benar-benar bingung dengan apa yang ada di depannya. Sang Guanying jelas terkejut, tetapi Raja Iblis Es tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia hanya menyerbu dengan serangan yang ganas, melanjutkan serangan brutalnya tanpa mempedulikan pertahanannya sendiri. Gemuruh. Sekali lagi, Raja Iblis Es dan Sang Guanying bertarung dengan sengit. Setelah bangkit kembali, kekuatan tempur Raja Iblis Es tidak melemah sama sekali. Ia masih menyerang Sang Guanying dengan ganas, karena ia tahu kelebihannya sendiri, ia tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, ia tidak mau repot-repot membela diri. Namun, bagi Sang Guanying, situasinya benar-benar berbeda. Terkejut oleh kenyataan bahwa Raja Iblis Es dapat bangkit kembali, pikirannya kini sangat terganggu, menyebabkan kekuatan tempurnya melemah. Apa-apaan ini juga mungkin. Han Yan memutar matanya. Ia merasa seolah-olah dunia yang dikenalnya baru saja terbalik. Chen kecil, apa yang terjadi? Raja Iblis Es baru saja terbunuh, jadi mengapa tiba-tiba bangkit kembali? Nangong Wentian berdiri di samping Jiang Chen dan bertanya dengan penuh semangat. Jika dia tidak bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, dia akan menjadi gila. Ini adalah kemampuan khusus Raja Iblis Es. Ia sebenarnya memiliki dua kemampuan yang menakjubkan, ia dapat menyembunyikan jiwa iblisnya di udara, dan lebih jauh lagi, setelah tubuhnya hancur, ia masih dapat hidup kembali hampir seketika dengan jiwa iblisnya yang tersembunyi. Jiang Chen memberitahu mereka tentang kemampuan mengerikan Raja Iblis Es, tetapi dia tidak menyebutkan apapun tentang jimat es hitam. Sial, kemampuan ini sungguh luar biasa. Kalau begitu, Sang Guanying pasti akan mati hari ini. Big Yellow begitu bersemangat hingga ia mulai melompat-lompat. Ia belum pernah mendengar tentang kemampuan yang mirip dengan kemampuan khusus Raja Iblis Es, dan jika semuanya seperti yang dikatakan, maka Raja Iblis Es ini adalah eksistensi yang tidak akan pernah terbunuh. Saat Sang Guanying bertarung dengannya, energinya cepat atau lambat akan terkuras, dan pada akhirnya, ia pasti akan dikalahkan. Haha, ini luar biasa. Orang tua itu akan tamat. Han Yan tertawa terbahak-bahak. Mengetahui fakta ini membuatnya sangat gembira, dan Nangong Wentian juga memberi Jiang Chen acungan jempol. Dia sangat mengagumi Jiang Chen karena mampu mengendalikan monster yang luar biasa ini. Begitu pikiran Sang Guanying terganggu, aku akan membutuhkan bantuanmu untuk menyegel tempat ini, jangan biarkan dia lari dari kita. Little Yu, kau dan Big Yellow, Brother Nan, dan Brother Yan berdiri di sisi itu, aku akan berada di sisi ini. Kita harus mencegah orang tua ini melarikan diri, jika tidak, rahasia Raja Iblis Es akan terbongkar. Kata Jiang Chen. Baiklah. Yan Chenyu menganggukkan kepalanya. Dia adalah orang terkuat di sini selain Jiang Chen, dan dengan kerja sama tim kelompok ini, serta Raja Iblis Es yang tangguh, menjebak Sang Guanying di sini adalah hal yang mudah. Gemuruh. Pertarungan sengit masih berlangsung, dan baik Sang Guanying maupun Raja Iblis Es terkunci dalam pertarungan sengit di mana tak seorang pun tampaknya mampu mengalahkan yang lain. Sialan, aku menolakmu, percayalah kau benar-benar tak terkalahkan. Sang Guanying benar-benar marah.
Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia harus menghadapi pertempuran aneh seperti itu, sungguh tidak dapat dipercaya. Dia sekali lagi menghunus pedangnya, lalu melepaskan semua energi yuannya, membuatnya bersinar terang. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia mengayunkan pedangnya ke arah Raja Iblis Es. Ledakan. Dihantam serangan dahsyat ini, Raja Iblis Es terpotong menjadi dua bagian sekali lagi dan mati. Namun, sebelum Sang Guanying sempat merasa senang, Raja Iblis Es yang baru muncul di hadapannya sekali lagi. Tidak hanya itu, Raja Iblis Es yang baru kembali dengan kekuatan penuh. Kemudian, ia terus menyerang Sang Guanying dengan ganas. Apa? Sang Guanying berteriak kaget sekali lagi, dan matanya memerah. Ia merasa seperti sedang bermimpi, kemampuan gila monster itu telah melampaui pengetahuannya. Dalam pengetahuannya, bahkan jika monster memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, monster itu harus membayar harga yang mahal untuk melakukannya. Setidaknya, kekuatan tempurnya akan berkurang banyak. Namun, Iblis Es di depannya ini adalah kasus yang sama sekali berbeda. Setiap kali ia bangkit kembali, ia akan kembali dengan kekuatan penuh, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Adapun Sang Guanying sendiri, setelah membunuh Raja Iblis Es 2 kali, dia telah menghabiskan banyak energinya. Ditambah dengan pikirannya yang kacau, sangat sulit untuk bertarung dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Luar biasa. Han Yan berteriak keras. Ini benar-benar momen yang membuka mata baginya, dia tidak pernah tahu ada spesies iblis yang gila di dunia ini. Dengan kemampuan tidak bisa mati, tidak peduli seberapa kuat musuh, itu tetap akan membuat mereka pusing. Sebenarnya, hanya Jiang Chen yang tahu kebenarannya. Raja Iblis Es dapat dibunuh, tetapi kemampuannya menyembunyikan jiwa iblisnya sungguh luar biasa. Dengan kemampuan Sang Guanying, tidak mungkin dia bisa mengetahui tentang jiwa iblis yang tersembunyi itu. Namun, jika ada prajurit Raja Tempur di sini, dia mungkin bisa menemukan jari-jari lemah Raja Iblis Es, seperti yang dilakukan Jiang Chen ketika dia membunuh Iblis Es itu di dunia Gletser. Dia harus menghancurkan kesadaran mereka sepenuhnya di dalam jiwa iblis mereka tepat setelah membunuh mereka. Dengan begitu, Iblis Es akan hancur total. Namun sayang, Sang Guanying tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Raja Iblis Es. Sudah ditakdirkan bahwa dia akan terbunuh olehnya. Semakin Sang Guanying bertarung, semakin tertekan perasaannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berteriak dengan marah. Monster sialan, aku tidak percaya kau punya 3 nyawa. Sekarang mati saja. Mata Sang Guanying berubah sangat merah, dan dia tidak terlalu peduli saat ini. Dengan kedua tangan mencengkeram gagang pisau dengan erat, dia mengangkatnya tinggi ke udara dan mengayunkannya ke bawah dengan sekuat tenaga, meninggalkan bekas yang dalam di udara saat pisau emasnya jatuh ke bawah. Itu adalah serangan yang mengerikan. Ini adalah serangan terakhir Sang Guanying dengan kekuatan penuh, karena ki dan darahnya sudah kacau. Serangan ini lebih dari cukup untuk membunuh Raja Iblis Es yang tidak tahu bagaimana cara mempertahankan diri. Jika masih bisa bangkit setelah itu, kekuatan tempur Sang Guanying akan berkurang setengahnya, dan dia tidak akan sebanding dengan Raja Iblis Es lagi. Tebas, H+. Tanpa ada yang berbeda terjadi, seperti yang dipikirkan Sang Guanying, serangan hebatnya sekali lagi membunuh Raja Iblis Es. Namun, sayang sekali, pada saat berikutnya, Raja Iblis Es baru muncul, dan kembali dalam bentuk yang sempurna. Astaga! Melihat ini, Sang Guanying langsung memuntahkan darah. Darah itu sebenarnya dipaksa keluar oleh amarahnya yang luar biasa. Dia tidak tahan lagi, dengan kondisinya, dia tidak bisa melawan lagi. Mengaum. Raja Iblis Es sekali lagi melancarkan tinjunya yang besar ke arah Sang Guanying. Di sisi lain, Sang Guanying yang hampir kehabisan tenaga tidak dapat menandinginya lagi. Saat Raja Iblis Es melancarkan tinjunya dengan kecepatan secepat kilat, Sang Guanying hanya dapat mengangkat lengannya untuk menangkis serangan itu. Bam! Terkena serangan dahsyat Raja Iblis Es, salah satu lengan Sang Guanying meledak menjadi kabut darah, menyebabkan dia langsung menjerit memilukan. Sialan, aku mengaku kalah. Sang Guanying berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit yang berasal dari lengannya. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya berbalik dan terbang. Dia bukan orang bodoh, dia tahu bahwa dalam situasi saat ini, tidak mungkin dia bisa membunuh Jiang Chen, dan jika dia terus bertarung, dia akan dibunuh oleh monster ini pada akhirnya. Dia juga merasa sangat kesal karena tidak mengetahui tentang trik tersembunyi Jiang Chen sebelum datang ke sini. Sang Guanying, tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri? Seorang pemuda berpakaian putih berhenti di depan Sang Guanying. Jiang Chen, pergilah ke neraka. Melihat Jiang Chen, Sang Guanying langsung mengayunkan pedangnya ke arah pemuda jahat itu. Sayang sekali, dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak sebanding denganku. Jiang Chen menghunus pedang suci surgawi dan menghantamkan pedang Sang Guanying dengannya. Benturan kedua senjata tempur itu langsung menghasilkan percikan api dalam jumlah besar, dan lengan Sang Guanying mulai terasa mati rasa. Namun, dia lebih terkejut saat melihat pedangnya.
Senjata tempurnya adalah senjata unggul yang perkasa, namun hanya dengan satu kali pertukaran pedang dengan pedang panjang Jiang Chen, dia malah dapat melihat retakan pada senjatanya. Pedang yang luar biasa. Sang Guan Ying sangat terkejut. Namun, dia tidak sempat memikirkannya, karena Raja Iblis Es telah menyusulnya. Wah! Serangan Raja Iblis Es itu sederhana, ia hanya meninju Sang Guan Ying begitu tiba. Namun, ini adalah serangan paling sederhana yang tidak dapat ditahan Sang Guan Ying sama sekali. Ia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis serangan itu, tetapi hal itu membuatnya mengabaikan serangan yang datang dari Jiang Chen. Tebas, plus. Pedang suci surgawi tanpa ampun jatuh ke bahu Sang Guan Ying, seketika memotong lengannya yang lain. Setelah kehilangan kedua lengannya, Sang Guan Ying hanya mengeluarkan teriakan marah dan tidak puas. Dia tahu bahwa dia sudah dikutuk hari ini, dia telah kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. Telapak naga sejati. Jiang Chen berteriak dengan suara rendah saat dia melepaskan cakar naga merah darah yang besar yang berubah menjadi sangkar raksasa, menjebak Sang Guan Ying di dalamnya. Sang Guan Ying adalah anak panah yang sudah hampir habis, dia tidak punya kekuatan untuk membela diri dari telapak naga sejati milik Jiang Chen. Tadi aku sudah mengingatkanmu dengan ramah. Kalau kamu memilih untuk melarikan diri, kamu mungkin masih punya kesempatan untuk hidup, tapi sekarang, kamu sudah mati. Jiang Chen berbicara sambil tersenyum di wajahnya, tidak menunjukkan sopan santun.